Kalau misalnya broker tersebut tidak mengenakan komisi, dia tidak memberikan spread atau spreadnya 0, dia tidak mengenakan swap, lalu pertanyaannya brokernya untung dari mana? Sehingga robotnya kelihatan canggih, robotnya kelihatan hebat, robotnya kelihatan sempurna. 1 hari 1%, sebulan 30%, setahun 120%. Ya robotnya diedit kok, manipulasi. Coba robotnya dijalan di broker lokal, bisa nggak? Kebijakan penonton dibutuhkan untuk mencerna dari isi video ini. Kami tidak bermaksud mempengaruhi atau memaksa investor untuk melakukan tindakan investasi atau melakukan pembelian apapun. Segala risiko yang timbul menjadi risiko pribadi setiap investor. Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Kita ketemu lagi dalam satu video yang akan mengedukasi teman-teman ya. Seperti yang teman-teman sudah lihat, Andrew sudah menyiapkan satu PowerPoint ya dengan tema sistem kerja broker forex dan seberapa beresiko perdagangannya ya. Nah, kenapa Andrew bikin satu tema ini? Karena teman-teman tahu ya, baru-baru ini ya ada satu broker yang under Bapepti berinisial RF ya. Ini izinnya dibekukan ya. Nah, artinya apa? Walaupun broker tersebut sudah memiliki lisensi dari Bapepti ya, tetapi bisa saja broker tersebut tidak menjalankan bisnisnya dengan sebagaimana mestinya, sehingga ya izinnya dibekukan atau dicabut ya. Dan bagaimana dengan para member atau para klien yang sudah terlanjur bergabung? Nah, itulah yang menjadi kekhawatiran ya apabila teman-teman salah memilih broker ya. Pada dasarnya sebenarnya broker mau lokal maupun luar ya sah-sah saja teman-teman boleh pakai ya, tetapi ya yang kita mesti lihat adalah kredibilitasnya, bagaimana mereka menjalankan bisnis, bagaimana mereka menjalankan sebuah usahanya, apakah sudah mematuhi undang-undang atau sudah mematuhi peraturan yang dibuat oleh badan pengawas ya. Nah, makanya Andrew mau bahas tentang hal ini teman-teman ya. Jadi buat teman-teman ya, kita akan mulai. Jadi saksikan video berikut. Oke, Andrew akan mulai teman-teman ya. Jadi kegiatan trading menjadi pilihan investasi sekaligus berbisnis yang banyak disukai ya. Ini trading ya, bukan binary option ya. Jadi jangan samakan binary option dengan trading. Binary option itu financial betting, bukan trading ya. Kalau ini yang Andrew bahas ini trading beneran. Kenapa? Kita jual beli itu kontraknya ada ya. Ini kita jual beli, bukan tebak atas bawah ya. Nah, salah satu faktornya yakni karena proses dan pelaksanaan trading terbilang cukup sederhana, terlebih karena adanya bantuan broker yang membuat individu atau trader tidak harus mengurus sendiri asetnya ya. Jadi seperti yang teman-teman tahu ya, peran broker di sini sangat-sangat vital dan juga penting ya dalam hal kita melakukan sebuah transaksi ya. Kenapa? Karena broker itu adalah sebagai perantara kita ya, perantara antara klien, antara trader dengan market ya. Jadi broker itu merupakan ya vital ya. Jadi Andrew sarankan buat pemula, walaupun teman-teman sudah jago analisa, tapi teman-teman tetap harus bisa selektif ya dalam memilih broker ya. Terlebih juga itu broker itu juga merupakan
tempat kita menitipkan dana, teman-teman ya. Jadi saran Andrew ya jangan sampai salah pilih. Kalau teman-teman salah pilih masuk broker scam, teman-teman sejago apapun trading akan dicurangi gitu loh ya. Bahkan yang paling ekstrim nggak bisa withdraw. Nah ya, jadi jangan sampai lah ya, jangan sampai teman-teman masuk ya ke dalam broker, atau jangan sampai teman-teman salah dalam memilih broker yang seperti itu ya teman-teman ya. Kita lanjut teman-teman ya. Poin selanjutnya adalah sistem kerja broker dan seberapa beresiko perdagangannya ya. Jadi namun tidak cukup dengan mengetahui dasar-dasar pelaksanaannya saja, penting bagi trader memahami bagaimana sistem broker forex bekerja. Hal ini kaitannya dengan menentukan pilihan broker terbaik yang memenuhi kriteria dan standar internasional dalam menyediakan fasilitas perdagangan. Jadi teman-teman dalam hal memilih broker jangan hanya berpatokan kepada oh dia sudah terlisensi ya, oh ini bonusnya besar, oh ini spreadnya kecil, oh ini nggak ada komisi, oh ini marketingnya cantik. Bukan begitu cara memilih broker ya. Kita juga harus melihat ya, kita juga ya memang kita tidak bisa pungkiri bahwa broker yang bisa memberikan free komisi ya, atau spread nol atau free swap itu adalah yang sangat-sangat menarik. Tetapi teman-teman harus bisa berpikir ya, kalau misalnya broker tersebut tidak mengenakan komisi, dia tidak memberikan spread atau spreadnya nol, dia tidak mengenakan swap, lalu pertanyaannya brokernya untung dari mana? Besar kemungkinan broker tersebut akan mendapatkan keuntungan ketika kliennya loss atau rugi ya. Jadi broker tersebut biasa memancing ya sudah, komisinya nol, spreadnya nol, swapnya nol, semuanya nol, ada bonus ini segala macam. Ya kan artinya dia akan mendapatkan keuntungan ketika Anda loss ya. Nah biasanya kalau broker sudah punya kepentingan supaya kliennya loss, artinya kita akan dipersulit untuk membuat profit ya. Boro-boro mau profit, pasti kita akan diakali segala cara ya dengan sistem IT mereka bagaimana supaya kita akan loss terus ya. Mau pakai cara apapun loss, mau pakai robot apapun loss, mau pakai indikator apapun loss, pokoknya segala macam cara loss ya. Wah, Andrew kalau sebut itu caranya macam-macam, ada stop loss hunter ya. Bahkan robot pun bisa dirubah algoritmanya oleh IT mereka. Nah, ini yang paling ekstrim ya. Karena IT mereka juga punya plugin ya. Tapi sekali lagi, ini bukan semua broker ya. Ini enggak semua broker, makanya dibilang hati-hati ya. Hati-hati dalam memilih broker ya. Jangan hanya terlihat kulitnya doang bagus, websitenya bagus ya, atau spreadnya nol, komisinya nol, tetapi ada udang di balik bakwan. Oke? Nah, untuk lebih jauh kita akan membahas ke slide selanjutnya. Jadi yang nomor satu ya, yang teman-teman harus pahami adalah ya, broker bertugas untuk membuat market dan menyesuaikan pasar untuk menjadi perantara dana yang diinvestasikan oleh trader. Cara ini disebut juga dengan pencocokan internal antar posisi pedagang. Broker juga dapat terhindar dari dispersi dan penawaran tentang adanya penggunaan lindung nilai. Jadi ini yang pertama ya teman-teman ya. Ini disebut dengan market maker, kasarnya ya, market maker ya. Atau kalau Andrew mau lebih kasar lagi, ini disebut dengan broker bandar ya. Andrew menyarankan teman-teman hindari broker yang seperti ini karena yaitu broker bandar ini dia akan membuat segala cara, bagaimana caranya supaya kita loss ya, dengan segala cara, dengan menggunakan stop loss hunter, dengan menggunakan algoritma plugin untuk robot-robot tertentu. Itu bisa saja teman-teman ya, ingat ya, jangan bilang nggak bisa. Jadi Andrew harap teman-teman hindari broker yang jenis ini ya, dia market maker ya. Dan dia sekali lagi biasanya ciri-cirinya yang sangat ketahuan itu adalah dia memberikan komisi nol ya. Dia memberikan komisi nol, dia memberikan spreadnya juga nol, dia memberikan swapnya juga nol ya. Pokoknya dia nggak ada untung dari situ ya, karena dia bukan commission house tapi dia benar-benar bandar. Nah biasanya broker seperti ini dia bisa memanipulasi harga ya, dia bisa memanipulasi harga dan
Kalau teman-teman mau tandain itu gampang sekali. Teman-teman bisa bandingkan antara harga broker ini dengan dua broker lain. Biasanya harganya akan beda sendiri. Nah, gitu ya. Nah, jadi ya hindari ya broker seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke broker yang jenis kedua. Ini broker ECN. ECN merupakan singkatan dari Electronic Communication Network yang memiliki akses langsung terhadap pasar antar bank melalui penyedia likuiditas dan pedagang lainnya. Broker ini memiliki skala yang sangat besar serta mengemban amanah yang penting dalam proses trading. Dalam hal ini provider bertindak untuk memasukkan order trader langsung ke pasar real hingga harga yang diperoleh merupakan nominal secara langsung dan nyata untuk pedagang. Nah, kalau teman-teman mau pakai broker yang jenis ini, tapi hati-hati juga. Banyak broker ya yang mengaku-ngaku ECN tetapi sebenarnya dia bukan ECN. Nah, cara ngebedainnya gimana? Nah, tentu ini adalah satu hal yang sulit karena ini sudah masuk ke rahasia dapur ya. Nah, buat teman-teman yang mau tahu broker-broker ECN, Andrew bisa kasih bisa kasih rekomendasi, tapi Andrew nggak akan buka di dalam ruang publik seperti ini. Teman-teman silakan aja Telegram atau WhatsApp 081599108880. Nanti Andrew bisa kasih tahu broker-broker yang memang asli ECN dan ya kita bisa tes ya. Bahkan Andrew sendiri udah tes ya broker itu ECN dan kita bisa pakai dengan harga yang real, tanpa manipulasi, tanpa dikejar-kejar stop loss hunter, pokoknya tanpa intervensi lah dari pihak. Dia nggak punya kepentingan. Nah, biasanya sudah pasti broker ini dia akan mengambil untung dari yang spread ya. Spread itu pasti ada, nggak mungkin no. Lalu pasti ada swap, lalu ada komisi juga. Tapi sekali lagi ya, hati-hati. Banyak juga broker yang ngaku-ngaku ECN, tapi sebenarnya serigala berbulu domba. Oke, kita lanjut. Oke, yang ketiga adalah broker yang bekerja tanpa meja transaksi. Ini disebut dengan NDD, non-dealing desk ya. Nah, ya broker seperti ini, kalau broker lokal, Andrew temukan memang ada beberapa broker yang dia tidak punya dealing. Artinya dia hanya murni sebagai commission house. Ya, dia lempar langsung ke pedagang. Nah, broker ini juga teman-teman boleh pilih ya. Jadi caranya gampang sekali ya, cara melihatnya gampang sekali. Kalau broker lokal pasti dia ada kantor di Indonesia. Teman-teman coba aja datang ke kantornya ya. Teman-teman coba datang ke kantornya, teman-teman cek dia punya dealing apa enggak. Kalau dia nggak punya dealing, artinya itu adalah non-dealing desk ya. Tetapi kalau dia ada dealing, nah dealing ini nih biasanya sekali lagi yang melakukan sebuah intervensi dalam posisi kita. Bahkan Andrew kalau mau buka secara ekstrim ya, ini teman-teman boleh percaya boleh enggak, karena kan Andrew memang nggak nunjukin data ya. Jangan sampai ada pihak-pihak juga yang tersinggung dengan statement Andrew juga ya. Kalau teman-teman biasanya profit ya, teman-teman sudah profit konsisten, biasanya dealing ini akan memantau akun kalian ya. Dealing ini akan memantau akun kalian, ini profit terus. Kenapa dia profit terus? Maka akunnya akan dipantau. Biasanya kalau sudah profit di atas 100%, nah ya dia akan memantau, oh akun Andrew ini tradingnya canggih, akun Andrew ini tradingnya bagus, dia akan memantau. Oke, pertama dia pantau dulu. Yang kedua, kalau teman-teman profit konsisten selama 2 bulan, 2-3 bulan tergantung dari dealingnya ya, dia juga akan memantau. Jadi dia dealing akan melihat dari dua sisi itu. Apakah dia sudah profit banyak ya, biasanya di atas 100% sudah dipantau. Dan yang kedua adalah dia profit konsisten dengan rentang waktu 2-3 bulan. Nah, biasanya kalau broker yang nakal, setelah dia memantau akun tersebut, dia lihat akun Andrew ini bagus, dia akan lihat akun ini profit banyak ya. Biasanya dia akan pindahkan ke dia akan, kalau broker nakal, ini kita ngomong broker nakal dulu. Kalau dia lihat ini akun bagus, biasanya dia akan mulai melakukan intervensi. Intervensinya dengan bermacam-macam cara. Bisa dengan stop loss hunter, bisa dengan freeze ya, posisi bisa di freeze. Jadi kalau kita mau take profit ya, itu akan requote terus ya.
Nah, itu bisa saja terjadi ya. Banyak cara ya. Bahkan kalau yang pakai robotnya bagus, pakai robotnya canggih, dia akan memasukkan sebuah plugin untuk melawan robot itu, atau algoritmanya bisa diganti. Nah, itu teman-teman. Tapi kalau broker yang benar nih, dia kalau melihat akun ini profit, kalau dia melihat akunnya tradingnya bagus, dia tidak melakukan intervensi, tetapi yang dia lakukan adalah dia langsung membibukan ya, dia masuk ke dia pisahkan gitu loh, akun ini harus dilempar ke pasar, dia nggak boleh makan. Jadi itu yang benar teman-teman ya. Jadi pada sebagian broker yang menangani perdagangan tidak disertai dengan bantuan broker meja transaksi, ini non-dealing desk ya. Namun hal tersebut bukan menjadi masalah ataupun kendala, sebab pesanan trader tetap dapat berjalan dan berada pada posisi yang berpotensi menguntungkan. Sistem broker ini disebut dengan NDD, non-dealing desk, yang dijalankan secara aman dan bebas dari adanya konflik kepentingan ya. Jadi yang ulangi, kata kuncinya adalah NDD yang dijalankan secara aman dan bebas dari adanya konflik kepentingan. Metode ini juga dapat mendukung secara langsung terhadap spread, eksekusi yang cepat, dan kita akan menjamin pembebasan dari requote. Nah, NDD dia juga harus bebas requote. Tetapi kalau dia bilang dia adalah NDD, ketika kita sudah profit 100% atau kita sudah menjalani sebuah account ini 2-3 bulan profit secara konsisten, tapi ketika kita sudah mau take profit atau kita sudah mau close profit ya, maka akan terjadi requote. Nah, teman-teman yang disarankan buru-buru aja withdraw ya. Itu adalah salah satu indikasi broker tersebut sudah melakukan sebuah intervensi. Tapi sekali lagi ya, ini tidak semua ya. Ini kan Andrew memberikan satu edukasi, memang tidak ada data, tapi ini yang biasa terjadi. Karena ini kenapa nggak bisa ada data? Karena datanya itu hanya dapur mereka yang punya, teman-teman. Andrew nggak punya data itu karena Andrew bukan pihak broker, teman-teman ya, tapi Andrew tahu. Oke? Kita lanjut teman-teman ya. Yang keempat adalah broker STP. STP atau yang memiliki definisi pemrosesan pemikiran lurus menjadi istilah yang sangat populer pada perdagangan forex dan CFD ya. Hal tersebut menimbulkan penyerahan langsung terhadap eksekusi ke dalam pasar oleh penyedia likuiditas tanpa adanya pengaruh transaksi, justru dinilai lebih cepat dan tanggap dalam pemrosesan trading serta mematahkan posisi pedagang secara potensial ya. STP ini mirip dengan ECN ya, mirip dengan ECN, cuma bedanya dia lebih dia lebih cepat gitu loh ya. Jadi broker seperti ini ada ya, teman-teman tinggal Google aja. Tapi kalau teman-teman mau mau pakai broker ini, teman-teman belum bisa pilih. Dan ingat, sama dia kondisinya sama seperti ECN ya. Dia mengaku-ngaku STP, tapi sebenarnya STP-an atau broker yang sebenarnya abal-abal tapi mengaku STP banyak juga. Jadi Andrew harap teman-teman bisa memilih broker yang benar-benar STP, broker yang benar-benar dia ECN itu ada ya. Tapi ingat sekali lagi, tapi banyak broker yang pura-pura menjadi STP dan banyak broker yang pura-pura menjadi ECN ya. Yang nomor 5, jenis selanjutnya adalah broker forex dengan leverage yang tinggi. Tingkat leverage yang tinggi pada broker forex akan berpeluang untuk memberikan pembiayaan yang lebih tinggi pula. Hal ini umumnya disediakan oleh perusahaan yang memiliki ciri jumlah utang lebih tinggi dari equity. Namun tidak semua broker forex bekerja dengan cara ini. Pada regulator di Eropa dan Australia terdapat pembatasan mengenai leverage untuk klien retail yakni 1:30. Oke, kita nggak ngomongin broker yang ada di Australia, kita ngomong broker yang ada di Indonesia. Itu kebanyakan mereka menggunakan leverage 1:200 ya. 1:200. Tapi sebelum adanya mini, biasanya dia menggunakan leverage 1:100. Tetapi setelah ada mini ya, leverage-nya itu bisa menjadi 1:200. Kalau untuk broker lokal ya yang under Bapepti, Andrew belum menemukan yang menggunakan leverage 1:500. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan broker yang leverage-nya besar, biasanya itu ada di broker-broker internasional ya. Mereka bisa juga memberikan leverage 1:500, 1:1000, bahkan ada yang paling ekstrim adalah 1:5000. Itu ada
ya. Tetapi sekali lagi itu bukan broker lokal. Jadi itu semua broker internasional, ya. Oke, jenis broker selanjutnya adalah broker forex dengan akun SEN, ya. Jadi untuk mengetahui ukuran pesanan trading forex standar dapat diketahui beberapa hal. Terdapat ketentuan satu lot, ya, itu adalah standar, 0,1 adalah mini, dan 0,01 adalah mikro, ya. Satu lot itu berarti 100.000 kontrak size-nya unit mata uang dasar, dengan 0,01 lot yakni disebut dengan rekening SEN yang tiap 0,1 sama dengan 1000 unit mata uang dasar. Rekening ini diperuntukkan khususnya bagi para trader yang ingin memulai dengan nominal sangat kecil. Oke, ya. Tadi di sini kita sudah lihat bahwa ada tiga jenis account. Yang pertama itu adalah akun standar. Akun standar itu minimum lotnya itu adalah satu lot. Sementara kalau akun mini itu bisa 0,1. Lalu akun yang paling kecil adalah akun mikro, di mana kita bisa trading 0,01. Nah, kalau kita ngomong lisensi Bapepti, sampai saat ini lot paling kecil itu adalah 0,1, artinya mini. Belum ada broker Bapepti ya under Bapepti yang bisa trading dengan mikro 0,01. Tetapi memang Andrew sudah dengar satu wacana, ya, bahwa Bapepti tahun ini akan membuat satu regulasi baru bahwa broker-broker yang under Bapepti bisa menggunakan lot mikro 0,01, ya. Apalagi teman-teman tahu kan sekarang banyak robot-robot yang abal-abal yang memang sudah di warning sama Bapepti, ya. Mereka harus menggunakan broker lokal. Jadi syarat robot-robot tersebut apabila mau bisa beroperasi di Indonesia, mereka harus menggunakan broker lokal. Sementara menurut Andrew sebagai salah satu developer juga, ya, robot yang bisa jalan 0,1 apalagi modalnya terbatas, Andrew rasa sulit sekali, ya. Let's say kita ambil contoh $1.000 lah, ya. Kalau teman-teman pakai modal $1.000 dengan akun mini, ya, 0,1 itu sangat susah sekali teman-teman untuk bisa survive. Tapi apabila teman-teman punya modal 10.000 tapi lotnya 0,1, ya bisa saja robot itu survive. Tetapi kan pertanyaannya, ya sekarang kan berapa banyak investor yang berani memulai initial marginnya $10.000. Ya, kebanyakan mereka kan mulai $1.000. Nah, $1.000 dengan lot 0,1, Andrew rasa sulit untuk bertahan dengan menggunakan robot karena Andrew juga developer. Tapi ya akhirnya apa? Sekarang kebanyakan mereka itu kalau menggunakan robot, ya mereka pakai broker luar. Kenapa? Karena bisa 0,01. Jadi robot itu akan lebih leluasa untuk mengambil posisi. Tapi itu kan memang sudah lewat. Sekarang yang tipe-tipe seperti Ponzi, MLM, ya, lalu money game itu kan sudah ditindak. Akhirnya ya ada beberapa yang memang sudah terbukti scam, ya. Endo sebut aja Viral Blast, ya, Evo Trade. Yang paling baru Fahrenheit itu sudah terbukti scam. Yang masih bertahan, ya ini yang Endo nggak berani sebut, ya. Kenapa? Ya ini mereknya masih hidup, ya, jadi Andrew nggak mau berselisih paham dengan mereka, ya. Tapi teman-teman yang tahu komen aja di bawah. Robot-robot yang bertipe Ponzi, MLM, money game yang sekarang masih bertahan, ya, yang katanya bisa withdraw tapi nggak bisa withdraw, ini yang katanya juga lagi mengurus izin, ya. Andrew rasa ada kemungkinan kecil dia lolos dari jerat pidana maupun perdata dengan cara apa? Dia harus menggunakan broker lokal untuk beroperasi di Indonesia di kemudian hari. Ya, itu karena itu syarat mutlak dari Bapepti, teman-teman, ya. Jadi, teman-teman, ya, kalau mau pakai robot, ya, ini robot juga dibagi dua lagi. Ada robot yang tipenya itu adalah Ponzi, money game. Ada robot yang tipenya itu adalah kita sebut dengan robot yang investasi berkedok robot, di mana itu which is sudah ditindak. Ada robot asli yang memang bisa jalan, ya. Nah, seperti yang Andrew beberapa kali tampilin, memang ada robot yang memang bisa jalan di broker lokal, dan itu udah robot yang canggih sekali, teman-teman, ya, dan jarang ada robot yang sebisa seperti itu, ya. Tapi kalau robot yang tipenya money game, Ponzi, MLM itu pasti nggak bisa di broker lokal, ya. Nggak bisa, kenapa? Ya karena mereka hanya bisa jalan di broker luar. Kalaupun dia jalan di broker lokal pasti loss. Kenapa? Ya kurang canggih, gitu aja. Dia hanya bisa profit di dalam broker sendiri.
dia hanya bisa profit di broker sendiri. Kenapa? Karena broker sendiri dia bisa edit, dia bisa manipulasi, sehingga robotnya kelihatan canggih, robotnya kelihatan hebat, robotnya kelihatan sempurna. Satu hari 1%, sebulan 30%, setahun 120%. Ya robotnya diedit kok, manipulasi. Coba robotnya dijalani di broker lokal, bisa nggak? Ya simple kok. Kalau teman-teman mau lihat robot itu canggih apa enggak, simple. Coba jalanin robot itu di broker lokal. Kalau nggak bisa, ya udah diem, ya stop. Kita nggak usah bahas panjang lebar, oke? Nah, ini yang tadi Endo sudah singgung di awal, di mana nomor 7 adalah broker forex dengan spreadnya 0, ya. Broker seperti ini ada, ya, bukan nggak ada, ya. Bahkan broker lokal juga ada yang memberikan spread 0 sebagai gimmick, ya. Jadi kalau spreadnya 0, fee-nya digedein, ya, swapnya digedein, ada aja, sah-sah saja. Itu kan sebenarnya pilihan untuk broker bagaimana dia menarik customer, ya. Spreadnya 0 tapi swapnya dibesarin, komisi dibesarin, kan sama aja. BP-nya kita juga sama aja besar, ya kan? Jadi nggak salah, ya. Dan ini sah-sah saja sekali lagi, ya. Tetapi yang asli itu, yang sebenarnya itu dalam market nggak ada spread 0, ya. Spread 0 itu biasanya hanya gimmick. Kalau dia spread 0, biasanya dia komisi dibesarin, ya. Atau kebalikannya, kalau komisinya 0, spreadnya dilebarin. Sesimpel itu aja, dibolak-balik, ya. Jadi spread 0 dapat dikatakan sebagai spread mentah yang bisa ditawarkan oleh broker ECN dan NDD. Hal tersebut bergantung pada tiap-tiap broker, yakni dapat 0,0 pip spread. Hal ini juga dikatakan sebagai jenis akun yang cocok untuk pedagang kulit kepala. Selain itu, dalam antrian lain juga dikategorikan sebagai pedagang yang memiliki volume pesanan tinggi. Biasanya trader yang memilih broker dengan spread 0 biasanya dia ingin trading dengan scalping. Nah, ya. Dan teman-teman tahu, ya, jarang ada broker yang mengizinkan untuk teknik scalping. Kenapa? Volumenya besar, ya. Volumenya besar dan profit terus. Ya, ini, ya. Tapi kalau memang teman-teman punya metode scalping, ya teman-teman mau nggak mau harus masuk ke dalam broker yang jenis ini, spreadnya 0. Jadi teman-teman, ya kadang diakalin juga spreadnya 0 tapi komisinya besar, ya teman-teman, BP-nya susah juga kan. Nah, jadi sekali lagi itu pilihan lah, itu gimmick aja, ya. Menurut Endo sih yang normal-normal aja lah, yang fee-nya ada tapi kecil, spreadnya ada tapi wajar. Menurut Endo itu aja yang dipilih, ya. Jadi jangan sampai terpaku, oh saya mau yang spreadnya 0, saya mau yang fee-nya 0, saya mau yang nggak ada swap. Kita balik, dia untung dari mana tuh broker? Satu-satunya cara adalah dia untung dari kekalahan klien, ya. Peringatan untuk berdagang hanya kepada broker forex yang diatur dan berlisensi. Jadi hal ini berkaitan dengan adanya penyerahan kepercayaan dana kepada broker yang akan menjadi penghubung atau perantara. Oleh sebab itu penting untuk memilih hanya kepada broker forex yang diatur dan berlisensi resmi berdasarkan kriteria serta kondisi khusus. Jadi teman-teman, sekali lagi Andrew tetap menyarankan, ya, Andrew tetap menyarankan sebagai orang Indonesia, teman-teman menggunakan broker yang ada lisensi Bapepti. Biasanya Andrew juga membagi, ya, menjadi 2 kategori, ya. Jadi saran Andrew, ini saran Andrew pribadi, ya. Apabila teman-teman menggunakan deposit atau teman-teman menggunakan budget deposit di atas 1000, ya sudah, pilihannya sudah pakai broker Bapepti saja. Tapi mungkin kalau teman-teman baru belajar, modalnya cuma $10, $100, ya, teman-teman mau pakai broker luar nggak apa-apa, ya. Kenapa? Anggaplah, ya, teman-teman kalau misalnya kena scam pun nggak seberapa. Tapi kalau teman-teman sudah menggunakan broker $1000, $2000, $3000, $10.000 atau sampai $100.000, sudah harga mati, pakai broker lokal aja, ya. Tapi ya kembali balik, kita harus memilih broker lokal yang baik dan benar dan reputasinya bagus. Jadi teman-teman terhindar dengan resiko-resiko scamming atau manipulasi harga atau kecurangan-kecurangan yang akan dilakukan oleh mereka, ya. Jadi itu saran Andrew. Jadi ini, ya, poin-poinnya. Jadi pertama, teman-teman harus memilih broker yang punya aturan dan lisensi, ya. Kalau di Indonesia itu adalah Bapepti. Tapi broker internasional ya nggak salah juga untuk teman-teman pakai. Yang penting dia punya lisensi internasional. Artinya broker tersebut harus punya lisensi di negara mereka, intinya itu, ya. Dan broker tersebut harus menerapkan dana terpisah atau disebut dengan segregated account, ya. Jadi jangan sampai broker tersebut mengumpulkan dana kalian ke dalam dana operasional mereka, jangan, ya. Dan yang ketiga, menggunakan metode deposit dan penarikan yang diatur, ya. Jadi
ketika kita mau deposit dan tarik dana itu harus gampang ya. Maksimum sih menurut Andrew sih yang ideal 1 kali 24 jam selama Bank kerja. Dan menggunakan bank terkenal ya, kalau di Indonesia BCA, Mandiri, Niaga, pokoknya yang terkenal ya. Dan yang kelima adalah menyediakan likuiditas besar ya teman-teman. Jadi ini merupakan syarat ya apabila teman-teman mau menggunakan satu broker ya. Dan apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan broker terhadap peraturan, maka hal ini akan langsung berdampak pada konsekuensi pencabutan lisensi secara resmi. Adapun fakta perusahaan yang terbukti handal dan aman adalah sebagai berikut ini ya. Tadi Andrew sudah jelaskan dan teman-teman sudah tahu ya, ada baru-baru ini broker yang under BPPT yang inisialnya RF ya, dia izinnya dicabut dan dibekukan ya teman-teman ya. Sekali lagi buat teman-teman yang tahu broker apa itu, silahkan komen aja di bawah supaya teman-teman yang lain yang nonton juga tahu broker apa itu ya. Memang menurut Andrew itu broker apa ya, banyak sekali laporan-laporan yang kurang bagus ya, walaupun dia sudah terregulasi BPPT dan sayangnya akhirnya BPPT menindak broker tersebut dengan tegas. Ya teman-teman silakan aja mencari berita lebih update dari Google atau dari berita-berita yang teman-teman percaya, karena sekali lagi Andrew tidak mau masuk terlalu dalam untuk membahas hal itu ya teman-teman ya. Inisialnya RF. Lalu poin resiko perdagangan forex, tak sedikit para trader yang merasa was-was dan cemas terhadap kewajiban untuk membuat panggilan margin ya, atau disebut dengan margin call. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi pasar yang ekstrim serta terlalu besarnya ukuran posisi yang berkaitan saldo rekening. Selain itu, dengan adanya memilih broker yang disertai sistem kerja diatur, maka akan meminimalisir resiko ya teman-teman ya. Jadi umumnya kalau margin call itu memang 30%, tapi ada juga broker lokal yang mengenakan margin call 50% ada ya. Jadi yang paling bagus yang mana? Tentu yang lebih kecil, yang 30% ya. Biasanya juga untuk AutoCAD itu biasanya 10%. Artinya kalau margin kita di bawah 10%, margin level kita di bawah 10% akan di-cut secara otomatis ya. Itu adalah jenis peraturan atau aturan dari broker yang secara umum ya. Tapi ada juga broker yang gila ya, dia 30% AutoCAD ada juga, tapi Andrew rasa ya teman-teman hindari ya seperti itu. Biasanya hanya newbie aja yang bisa terjebak dengan broker yang demikian ya. Yang selanjutnya, pemanfaatan akun demo untuk perdagangan yang sukses. Jadi hampir semua broker forex menyediakan akun demo secara gratis tanpa batas ya. Batas waktu juga yang sangat penting untuk dimanfaatkan para trader. Hal ini untuk mengasah kemampuan untuk membiasakan diri terhadap perdagangan dan menghindari resiko kerugian. Oke, jadi memang ya kebanyakan semua broker baik lokal maupun internasional memang semua menyediakan demo account. Nah, buat para pemula, buat para teman-teman yang baru saja masuk ke dunia trading, nggak ada salahnya teman-teman coba dulu demonya ya. Kalau teman-teman nggak mau coba trading, teman-teman coba dulu platformnya, teman-teman coba cek dulu marketnya ada apa aja, teman-teman coba cek dulu harganya dengan broker lain sama apa enggak ya kan. Itu adalah syarat mutlak apabila teman-teman masuk ke dunia real. Jangan sampai teman-teman sudah masuk ke dunia real, teman-teman nggak cocok dengan brokernya, teman-teman di scamming, lalu teman-teman bilang semua broker, semua forex itu nipu, semua broker itu scamming. Nggak begitu. Artinya kita yang tidak melakukan sebuah riset, ketika kita di scamming orang, ketika kita salah dalam ambil posisi, lalu kita menyalahkan orang lain, nggak bisa begitu teman-teman ya. Jadi saran Andrew teman-teman ya, pastikan sebelum teman-teman masuk ke dunia real, pastikan teman-teman sudah mencoba demonya dulu ya. Kalau teman-teman sudah bisa demo, teman-teman sudah yakin, biasanya kalau teman-teman sudah pro, teman-teman mau masuk real silakan aja. Karena teman-teman sudah tahu kredibilitasnya, teman-teman sudah riset, dia punya review bagus, nggak apa-apa. Tapi saran Andrew ya, buat pemula, ini buat pemula nih. Pemula itu ya bangsa kira-kira 1 tahun ke bawah ya. Nggak ada salahnya lah teman-teman belajar demonya dulu ya kan. Lagian ya semua broker juga kasih demo kok ya kan, nggak ada salahnya ya. Teman-teman pelajari bagaimana fiturnya, bagaimana cara mengoperasikannya, bagaimana cara dia apa eksekusinya cepat atau lambat, itu teman-teman harus pelajari. Oke. Nah, jadi itu saja ya yang Andrew sampaikan dalam edukasi PowerPoint kali ini.
Semoga ini bisa memberikan teman-teman pencerahan, dan buat teman-teman yang merasa PowerPoint ini bermanfaat ya, jangan lupa untuk men-share video ini supaya teman-teman lain juga mendapatkan manfaatnya, sehingga kita bisa terhindar dari broker-broker yang scamming, sehingga kita bisa terhindar dari broker-broker yang jahat, dan kita bisa mendapatkan profit yang sewajarnya dan profit yang real di market ya. Kita meminimalkan terkena scamming oleh broker-broker yang tanda kutip abal-abal atau yang nakal itu. Oke. Nah, buat teman-teman yang pengen PowerPoint ini ya silakan donasi $10 saja, tetapi buat teman-teman yang mau gratis ya silakan like, comment, subscribe dan share. Lalu di capture dan dikirim ke profitstraining@gmail.com. Nanti Andrew akan kasih PowerPoint-nya ke teman-teman secara gratis lewat email. Nah, buat teman-teman yang masih bingung memilih broker, silakan konsultasi aja ke Andrew. Silakan Telegram atau WhatsApp 081599108880. Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya. Salam profits. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe dan juga di share supaya teman-teman kita pada dapat manfaatnya dari video ini. Dan tetap berhati-hati terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan profit training untuk menipu kalian. Salam profits.